Granat ditarik. Saat preman itu membuangnya, ditangkap oleh pria itu. Ia tanpa takut sama sekali. Namanya Luke Cage. Memiliki kulit terkeras di dunia. Peluru yang mengenainya akan kehilangan kekuatan aslinya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat langsung menekuk pistol. Jadi bagaimana dia memiliki kekuatan yang luar biasa ini? Dulunya, dia pernah di penjara. Sipir sangat sombong dan jahat. Luke Cage tidak takut mati dan selalu menentangnya. Hasilnya, Luke Cage dipukul hingga harus ke rumah sakit. Dokter mendiagnosis dia akan mati. Kemudian dia membawanya untuk percobaan. Tepat pada saat ini, sipir datang ke sana. Begitu dia tiba, dia membalik saklar. Menyesuaikan suhu di bejana uji dan data secara maksimal. Ia pikir ia akan bisa menyiksa Luke Cage. Akibatnya, terjadi mutasi. Setelah ledakan, sipir dan dokter mati. Tapi Luke Cage secara ajaib hidup kembali. Sampai saat ini, lukanya benar-benar sembuh. Selain itu, dia menemukan bahwa tangannya penuh dengan kekuatan. Setelah itu, pukulan yang menghancurkan dinding bahkan lebih ajaib, tangannya yang tidak melukai apapun. Begitu saja, dinding tembaga dan dinding besi dihancurkan olehnya. Ia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Agar tidak ketahuan oleh orang lain. Dia bekerja di toko tukang cukur teman bernama Jack. Sampai malam itu, ada beberapa preman masuk ke restoran Cina. Mereka menuntut biaya perlindungan dari wanita Cina. Luke Cage kebetulan lewat. Ia menyarankan orang-orang untuk meninggalkan dengan cepat. Setelah preman mendengarnya, dia marah banget. Menghadapi ancaman dari pria kekar, Luke Cage hanya bilang 5 kata. Kalau nggak setuju meninggalkan, kamu akan mati. Setelah mengatakan, tongkat bisbol tiba-tiba bergegas. Luke Cage mengangkat tangannya untuk memblokir. Lalu melempar lawan ke dinding. Pria botak berdiri. Dia meninju wajah Cage. Akibatnya tulang tangan patah. Jeritan-jeritan berteriak di seluruh ruangan. Akibatnya, dia dibuang seperti sampah oleh Luke Cage. Ketika kaki tangannya melihat itu, mereka mengeluarkan senjata. Tapi setelah tembakan pertama, preman yang tersisa tercengang. Luke Cage tak hanya tidak terluka. Dia bisa menangkap peluru dengan tangan. Apakah kamu mau mencoba lagi? Aku nggak tahu apapun. Saat ini Luke Cage masih belum tahu apapun. Ia telah mencolek seseorang yang seharusnya tidak boleh dicolek. Dia harus menghadapi amukan balas dendam. Pria itu menggunakan tangannya untuk melepas pintu mobil dan masuk ke markas gangster lokal terbesar. Ia mau membunuhnya. Karena teman sahabatnya dibunuh. Waktu kembali 1 hari yang lalu. Beberapa preman Inggris masuk ke tempat pangkas rambut tempat dia bekerja. Pemimpinnya adalah gangster ular. Dan preman yang memungut bayaran di restoran Cina adalah bawahannya. Saat dia mencukur, ia telah memperingatkan Luke Cage. Jangan banyak bicara. Lalu ia meninggalkan. Hasilnya, Luke Cage nggak boleh mereka meninggalkan karena belum membayar setelah bercukur. Bawahannya sangat sombong. Langsung membuang uang ke tanah. Tindakan ini berarti Luke Cage akan menghadapi dengan masalah yang besar. Malam itu, seorang preman memegang 2 AK terus-menerus menembak di toko tukang cukur. Walaupun dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi putra Jack. Tapi sayangnya, Jack terkena peluru. Untuk melindungi bocah itu, Luke Cage tidak berani bertindak gegabah. Ia berpura-pura mati. Para gangster menembaki toko tukang cukur selama 5 menit. Bahkan merampok ransel. Itu tabungan hidup Jack. Setelah itu, para gangster meninggalkan. Bocah itu tidak terluka. Tapi Jack terbaring di lantai sekarat. Luke Cage merasa kesakitan, tapi tak bisa lakukan apapun. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan temannya mati. Selanjutnya dia menyerbu ke markas gangster. Di jalan, dia juga memberi preman itu 1 set baju besi. Meskipun dia tidak memiliki senjata, dia menggunakan 1 pukulan untuk menembus dinding. Mengambil 1 batang baja untuk melanjutkan balas dendam.
Para preman di depannya tidak lebih dari sekelompok bajingan baginya. Untuk mengakhiri semuanya secepat, Luke Cage mengambil sofa dan menghancurkan semuanya. Menghadapi rentetan tembakan, Luke Cage masih tidak terluka dan bisa menghindari semua peluru. Preman ketakutan menangis huhu. Luke Cage langsung memukulnya, lalu menendang ke gerbang besi. Di dalamnya ada brankas emas bos gangster. Luke Cage tidak ragu untuk merampok brankas emas. Bos gangster tahu bahwa brankas emas telah dirampok. Ia sangat marah. Jadi ia memutuskan membalas dendam Luke Cage. Besok malam, Luke Cage sedang makan siang di restoran Cina. Tidak menyadari bahaya yang mendekat, pria itu mengangkat bazukanya dan menembak ke restoran. Luke Cage tak ada waktu untuk kabur. Dalam sekejap, api tersebar di mana-mana. Restoran Cina terbakar menjadi abu. Lihat gedungnya runtuh. Gangster yang jahat di atap tertawa bahagia. Lalu pemadam kebakaran tiba. Bangunan itu telah berubah menjadi reruntuhan. Kapten berpikir seperti ini, pasti semua orang di gedung ini sudah mati. Tapi pada saat ini, tinju muncul dari puing-puing. Ternyata, Luke Cage masih belum mati. Apalagi, dia juga menyelamatkan pemilik restoran. Mengejutkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Keesokan harinya Luke Cage masuk ke markas bos gangster. Beberapa bawahan segera mengelilinginya. Salah satu dari mereka mengangkat senjatanya dan menembak. Hasilnya peluru terbang kembali. Menemukan Luke Cage kebal terhadap senjata, ia sangat terkejut. Luke Cage memperingatkannya, jika terus mengganggu lagi, ia akan membunuhnya lain kali. Padahal gangster, tapi ia masih terancam. Ia marah banget. Kalau gak bisa membunuh Luke Cage, mungkin akan malu banget di dunia gipsi. Jadi dia menghabiskan banyak uang. Membeli senjata baru. Namanya senjata kejam. Peluru itu terbuat dari logam luar angkasa. Dapat menembak melalui objek apapun di bumi. Selanjutnya, bisa membuat tubuh meledak. Akhirnya, bos gangster sangat puas. Malam ini Luke Cage sedang berjalan di jalan bersama Flora. Tiba-tiba teleskop mengarah tepat ke arahnya. Pria ini adalah pembunuh yang dikirim bos gangster. Dan, senjata kejam, adalah senjata di tangannya. Setelah menembak, Luke Cage menemukan. Ia berdarah. Tepat setelah itu peluru meledak di tubuhnya. Luke Cage pingsan di tempat kesakitan. Untungnya, Flora segera memanggil ambulans. Tapi belum pergi jauh. Menghadapi serangan kejutan lagi. Ternyata si pembunuh sedang mengejar. Keduanya memanjat keluar dan buru-buru bersembunyi ke samping. Hal yang aneh adalah si pembunuh tidak langsung membunuh mereka. Bahkan ia bersumpah akan perlahan lelucon dengannya. Lalu mereka mencari klinik. Flora awalnya ingin mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Tapi pisau bedah tidak bisa menembus kulitnya. Jadi Luke Cage memutuskan untuk melakukannya sendiri. Hasilnya hanya sedikit kekuatan tetapi pisau bedah patah menjadi dua. Sepertinya harus nonton episode berikutnya maka Luke Cage bisa sembuh. Video ini berakhir di sini. Sampai jumpa.